Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kali ini, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai mesin kantor. Baik, materi hari ini adalah materi bagian terakhir dalam pertemuan kita di semester 1 ini, yaitu mengenai prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Setelah di penjelasan sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai 18 jenis mesin kantor, apa itu pengertiannya, kemudian kegunaannya, bahkan cara penggunaannya pun sudah Ibu jelaskan melalui channel YouTube ya. Bisa kalian buka kembali jika kalian lupa atau ingin mempelajari ulang. Nah, kali ini pelajaran yang terakhir adalah mengenai prosedur pemeliharaannya. Oke. Kenapa sih mesin kantor itu memerlukan perawatan dan pemeliharaan? Ya, supaya mesin kantor itu selalu dalam kondisi baik sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk menunjang pekerjaan kantor. Jadi kalau mesin kantor yang kita gunakan itu sudah selalu dipelihara dengan rutin, kita rawat dengan rutin, otomatis mesin tersebut meskipun itu mesin lama tapi masih bisa bekerja dengan baik. Kalau mesinnya bisa bekerja dengan baik, otomatis bisa menghasilkan pekerjaan yang baik pula, sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Ujung-ujungnya siapa yang diuntungkan? Yaitu perusahaan itu sendiri. Makanya sebaiknya pada sebuah perusahaan itu sangat perlu dianggarkan biaya untuk memelihara mesin-mesin kantor yang mereka miliki. Karena beda ya, mesin kantor yang dirawat, yang dilakukan pemeliharaan itu akan berbeda dengan mesin kantor yang hanya dipakai saja tapi tidak dilakukan pemeliharaan. Jadi kalau mesin kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin, otomatis mau dia itu setua apapun pasti tetap bisa bekerja secara maksimal. Tapi kalau mesin kantor yang tidak dirawat, hanya dipakai aja, bahkan kalau nggak dipakai pun dibiarin aja, nggak dirawat, itu pasti akan rusak lebih cepat. Contoh simpel aja, printer itu kalau misalnya kita gunakan setiap hari, meskipun hanya untuk mencetak selembar kertas aja, tulisannya terserah, yang penting kita buat nyetak gitu, itu akan awet warnanya gitu. Jadi ketika kita ngeprint dadakan dalam jumlah banyak tuh dia tidak akan kaget. Tapi kalau mesin printer itu jarang digunakan dan jarang dihidupkannya kalau pas mau ngeprint aja itu akan cepat rusak, bahkan tintanya pun akan cenderung susah keluar ketika kita gunakan gitu. Itu hanya contoh sederhana dalam pemeliharaan mesin kantor ya. Atau mungkin laptop itu meskipun dia tidak rusak gitu, tapi kalau misalnya dia tidak pernah digunakan sama sekali ketika kita tidak memerlukannya, lama-lama juga akan rusak mesin dalamnya. Bahkan kadang LCD-nya suka tiba-tiba pecah ataupun retak ataupun dia bergaris. Nah, itu karena kita jarang memeliharanya. Jadi mesin kantor itu meskipun kita jarang make, itu tetap harus kita rawat, tetap kita harus pelihara karena itu merupakan aset perusahaan gitu. Jadi kalau mesin kantor itu rusak, otomatis akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawannya. Nah, apa aja sih prosedur pemeliharaan mesin kantor itu? Yang pertama ada pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan mesin kantor ini harus dilakukan secara rutin supaya mesin kantornya tidak cepat rusak dan lebih awet. Nah, dalam upaya pemeliharaan ini bisa kita lakukan beberapa cara. Contohnya seperti membersihkan mesin secara teratur, terus kita cek secara berkala masih baik atau enggak, dan lain sebagainya. Meskipun pada kenyataannya pemeliharaan mesin kantor ini memerlukan biaya yang disesuaikan dengan jenis mesin yang bersangkutan. Jadi semakin canggih mesinnya, semakin besar mesinnya, itu memerlukan biaya yang lebih besar pula. Tapi biaya tersebut sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan. Kedua, ada yang namanya reparasi atau repair. Repair ini dapat dimaknai sebagai upaya perbaikan terhadap beberapa bagian mesin yang telah rusak dan tua. Jadi, upaya reparasi ini dilakukan untuk apa? Yaitu tadi untuk mengembalikan performa mesin seperti sedia kala.
biasanya dalam reparasi mesin ini disesuaikan dengan kerusakan yang dialami mesin. Jadi semakin kompleks kerusakan mesin kantor tersebut, maka semakin lama dan semakin mahal juga biaya reparasi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita punya mesin kantor yang udah tua, yang udah rusak, nah kalau misalnya biaya perbaikannya untuk bisa digunakan kembali itu lebih murah daripada kita membeli baru, ya sudah, kita benerin aja, kita repair aja gitu, supaya mesin yang rusak atau mesin yang tua tadi bisa digunakan kembali. Tapi kalau misalnya ternyata biaya repair atau reparasi mesin tersebut lebih besar daripada membeli yang baru, nah lebih baik mesin tersebut kita jual gitu, dan hasil penjualannya kita tambahin buat beli mesin yang baru. Tergantunglah perusahaan itu gimana cara ngitungnya, yang penting tidak memakan biaya yang banyak, yang besar gitu, masih bisa ditangani oleh perusahaan. Yang ketiga, peningkatan atau betterment. Artinya adalah sebagai upaya mengusahakan mesin agar selalu dalam kondisi yang baik, sehingga umur dan nilai guna mesin akan bertambah. Nah, apa aja sih upaya yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan mesin kantor tersebut? Contohnya bisa kita ganti komponennya, kita ganti suku cadangnya, atau perlengkapan mesin lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya mesin yang cuman bisa melakukan satu pekerjaan, kita bisa upgrade, kita lakukan peningkatan, bisa menjadi menyelesaikan 3 pekerjaan dan lain sebagainya. Contoh sederhana, misalnya kantor kita itu punya laptop yang RAM-nya tuh kecil, kemudian cuman pakai Windows 2007. Nah, kita bisa meningkatkan kegunaan komputer kita itu. Misalnya kita tambah RAM-nya, kemudian kita update Windows-nya supaya bisa melakukan pekerjaan lebih banyak dari sebelumnya gitu. Jadi kalau perlu memang mesin kantor yang kita punya itu kita adakan betterment atau peningkatan mengenai daya gunanya, ya kita lakukan gitu. Karena semakin modern mesin yang kita pakai, semakin baik juga hasil pekerjaan yang dihasilkan gitu. Tapi kalau misalnya emang mesin kantor yang kita punya nggak bisa dilakukan upgrade atau peningkatan kegunaannya, ya udah, berarti kita jual mesin yang lama. Kalau emang sudah tidak bisa dipakai lagi atau sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, ya udah kita jual, kemudian kita belikan mesin yang baru yang dia komponennya lebih baik dari mesin sebelumnya. Tapi kalau mesin lamanya masih bisa dipakai dan cuman diganti suku cadangnya, diganti komponennya, bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, ya kita lakukan peningkatan atau betterment aja gitu, supaya lebih menghemat biaya pengeluaran dari mesin kantor tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya penggantian atau replacement. Penggantian atau replacement ini adalah proses menggantikan mesin-mesin lama yang telah mengalami kerusakan berat, berusia tua, dan tidak dapat direparasi dengan mesin baru yang lebih modern dan canggih. Nah, selain berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisien pekerjaan, ketika kita mengganti mesin lama dengan mesin baru juga dapat menghemat biaya pemeliharaan dan reparasi yang diperlukan jika mesin lama yang kita gunakan tetap dipertahankan. Nah, dalam penggantian mesin lama dan mesin baru juga kita harus melakukannya sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlangsung di perusahaan. Nah, kalau misalnya emang kita rasa mesin yang kita punya itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah tidak dapat dilakukan reparasi, kemudian kalau dilakukan reparasi itu malah lebih besar biayanya daripada beli baru, ya udah, kita jual aja dan kita ganti menggunakan mesin yang baru yang lebih modern gitu. Yang
kelima ada penambahan. Nah, penambahan ini dapat dimaknai sebagai tindakan menambah jumlah mesin sejenis yang fungsinya sama dengan mesin lama apabila mesin lama tersebut terlalu sering dipergunakan. Jadi kalau misalnya kita perlu menambahkan mesin kantor yang sejenis yang ada di kantor kita dengan maksud untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih cepat dari sebelumnya, ya kita lakukan penambahan mesin kantor. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan pekerjaan kantor yang lebih banyak lagi gitu, sehingga lebih cepat dalam penyelesaiannya. Contohnya, menambah jumlah mesin cetak pada perusahaan penerbitan untuk mempermudah proses produksi naskah. Nah, contohnya nih ada perusahaan pencetak buku atau pencetak koran gitu ya. Nah, dia udah punya mesin nih, mesin lama udah punya, masih bagus, tapi ternyata dengan mesin lama ini dia belum cukup dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai target. Nah, itu kita bisa membeli mesin baru lagi, yaitu dengan melakukan penambahan tadi atau additional, sehingga target hasil pekerjaan yang diinginkan perusahaan itu dapat tercapai. Nah, biasanya semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan di sebuah perusahaan, semakin rumit, itu biasanya akan memerlukan lebih banyak juga mesin kantor di perusahaan tersebut. Karena kalau kita menggunakan mesin kantor itu bisa dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Itu jadi kelima tahap ini adalah tahap-tahap kita dalam melakukan pemeliharaan mesin kantor. Yang pertama pemeliharaan, yang kedua reparasi, yang ketiga peningkatan, kemudian yang keempat penggantian, dan yang terakhir penambahan. Jadi kalau misalnya kita masih melakukan pemeliharaan tuh masih bisa, ya kita gunakan pemeliharaan. Tapi kalau pemeliharaan sudah tidak bisa, kita bisa merepair mesin tersebut. Nah, ketika sudah kita perbaiki, kita bisa melakukan betterment atau peningkatan kinerja mesin tersebut. Dan kalau misalnya sudah tidak bisa di repair, sudah tidak bisa ditingkatkan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, baru kita ganti mesin tersebut dengan mesin yang baru gitu ya. Itu tadi adalah proses atau prosedur dalam kita memelihara mesin kantor yang ada di perusahaan kita. Tujuannya semata-mata untuk menghasilkan produktivitas perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya secara efektif dan efisien. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu kali ini mengenai prosedur pemeliharaan mesin kantor.